Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 31, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 38. Yesus memperingatkan Yudas dan Petrus. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang pada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Yohanes yang kita dengarkan pada kesempatan ini mengisahkan kepada kita Yesus yang mengingatkan 2 muridnya, yaitu Yudas dan Petrus. Kepada Yudas, tentu Yesus tahu ya bahwa dialah yang akan menyerahkan Yesus kepada, boleh kita bilang, musuh-musuhnya ya. Jadi dalam perjamuan makan bersama itu, Yesus mengatakan ya, dengan terbuka sebenarnya kepada para muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Nah, sudah tahu ya. Dan muridnya pun bingung siapa yang dimaksud oleh Yesus. Tapi pernyataan yang semakin menjurus kepada Yudas ketika Yesus mengatakan, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Nah itu ya. Dan sesudah itu iblis merasuki dia ya. Jadi Yesus pun memperingatkan dia kemudian, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Nah itu. Sebenarnya itu sebuah peringatan, boleh kita bilang bahwa Yesus itu sebenarnya
kecewa juga ya dengan Yudas ini ya. Ya apa boleh buat, dia menghargai kehendak bebas Yudas ya sebagai Allah. Dia tidak menghalang-halangi, malah Yesus pun menyuruhnya untuk melaksanakan apa yang harus dia perbuat. Ya, pergilah Yudas Iskariot itu pada kesempatan itu juga. Dan kepada Simon Petrus, Yesus memberi peringatannya. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku. Jadi semacam awal dari Yesus memperingatkan Petrus ini, semangatnya. Jadi semangatnya yang berapi-api. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Seperti yang kita katakan dalam refleksi kita ya. Kata-kata itu memang mudah sekali untuk diucapkan ya. Kata-kata itu terkadang bijak didengar ya. Tetapi untuk melakukannya itu memang cukup sulit ya. Lebih baik pada tindakan nyata ya daripada banyaknya kata-kata. Situ bagaimana Yesus kemudian menjawab dia, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, dan memang itu terjadi ya dalam peristiwa penderitaan Yesus ya di Jumat Agung itu ya. Bagaimana setelah Petrus itu ditanya oleh orang atau orang melemparkan pertanyaan, engkau salah satu dari murid Yesus, dia menyangkal, bukan, aku bukan muridnya. Demikian pun pernyataan yang kedua ya, sampai pernyataan yang ketiga ya, dia terus menyangkal. Dalam arti di sini bahwa Petrus itu takut dia juga akan ditangkap, atau Petrus juga itu tidak berani untuk memberikan kesaksian bahwa iya, aku adalah muridnya, salah satu dari pengikut Yesus. Itu tadi dia menyangkalnya selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Dan pada yang berikutnya ayam pun berkokok, maka teringatlah Petrus. Dengan demikian Petrus menyesali penyangkalan yang dia lakukan kepada Yesus. Dia pun menangis dan tentunya tidak hanya sebatas air mata, tetapi dia bertobat. Dan dari situ dia kemudian menyesal dan sungguh-sungguh ingin kembali merangkul Yesus ya, ingin kembali percaya teguh pada Yesus. Tak ada semangat rekonsiliasi dalam diri Petrus. Meskipun dia tahu dia itu rapuh, tapi karena dia menyadari kerapuhannya dan sudah menyakiti Yesus, dia mau merekonsiliasi dirinya untuk menjadi bagian lagi dari Yesus ya. Dan memang ya, pada akhirnya Petrus itu tetap dipercayakan sebagai pemegang kunci kerajaan ya. Dia menjadi primus inter pares dari murid-murid yang lain. Beda dengan Simon Iskariot ya. Setelah dia pergi, tidak ada lagi pernyataan, dia langsung pergi. Tidak ada sesuatu yang setidaknya itu menggerakkan hatinya untuk kembali merekonsiliasi diri ya, bahwa perbuatannya itu mau menjual Yesus itu adalah perbuatan yang sangat fatal dan tidak baik. Tapi itu tadi, karena sudah dikuasai iblis, dia tetap menjalankan tugasnya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi kita mengatakan diri kita terkadang berada pada 2 titik ini, Yudas dan Petrus. Terkadang kita manusia yang terjebak, diri kita yang terjebak dalam dosa dan sulit untuk kembali. Dan terkadang diri kita itu terjebak dalam dosa, ada sebuah kesadaran ingin kembali kepada Allah, merekonsiliasi diri. Tentu pengalaman ini ada dalam diri kita masing-masing ya. Dan mungkin juga kita pernah mengalaminya.
Setidaknya kita belajar pada dua tokoh ini. Tokoh mana yang menjadi yang perlu kita mencondongkan diri? Apakah Yudas ataukah Petrus? Jadi itu adalah refleksi kita ya. Dari dua orang ini kita belajar ya, bahwa kerapuhan kita bukanlah terakhir dari keberadaan kita sebagai manusia. Kerapuhan kita adalah indikasi memang kita berdosa. Tapi kalau ada sebuah kesadaran untuk kembali kepadanya, itu adalah sebuah usaha perjuangan yang akan mendapat apresiasi dari Allah sendiri. Domba yang hilang ketika dia ditemukan, surga itu ya bersuka cita dengan kehadirannya. Anak yang hilang ketika kembali, bapaknya sangat bahagia dan menyambutnya dengan kemewahannya. Jadi disitulah gambaran Allah itu sangat menghargai perjuangan manusia, usaha manusia untuk bertobat dan kembali kepadanya. Semoga bacaan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari meneguhkan iman kita. Amin.